Baik, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar masuk ke dalam pelajaran yang ke-9. Di sini kita mau belajar tentang bagaimana kita menghadapi tentang kematian. Judul pada saat pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran kesiapan menghadapi kematian. Kesiapan menghadapi kematian. Apakah kita sudah siap pada saat kita diperhadapkan dengan sebuah maut atau kematian? Mari kita akan bersama-sama berdoa, kita akan menyerahkan pelajaran hari ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau belajar tentang kematian atau panggilan yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan yang baru. Kami menyerahkan Tuhan biar kami boleh mengerti bagaimana kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya supaya kami siap Tuhan panggil kapanpun. Kami serahkan Tuhan pelajaran ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesiapan menghadapi kematian. Seringkali banyak orang yang memikirkan untuk mati. Karena banyak orang yang tidak siap untuk mati. Karena beberapa hal. Mungkin dia katakan belum sukses, mungkin dia memikirkan keluarganya, mungkin dia belum siap, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita belajar tentang kesiapan menghadapi kematian. Rasul Paulus tetap mengajarkan kepada kita kembali makna kematian makna kehidupan setelah kita mati. Sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, dan pada saat kita dibangkitkan artinya ada satu kematian. Tuhan Yesus sebelum dibangkitkan dia mati terlebih dahulu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Sebelum kita dibangkitkan kita mati dahulu. Nah, pertanyaannya apakah kita siap untuk mati? Mati secara apa sih? Mati secara rohani atau mati secara jasmani? Kita akan bersama-sama buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-4, maksudnya 2 Korintus pasal ke-4, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16 sampai ayat 2 Korintus 15 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Di sini Rasul Paulus mengatakan, saya akan bacakan beberapa ayat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dan dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagian kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Antara jasmani dan rohani. Antara batinia dan juga surgawi kita. Nah, di sini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mempersiapkan kematian yang akan kita hadapi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kematian adalah keadaan di mana seseorang sudah hilang nyawanya dan tidak hidup lagi. Sekarat itu antara hidup dan mati. Nah, bagaimana seseorang kehilangan nyawanya? Bagaimana tubuh jasmani ini sudah tidak berkutik lagi, sudah tidak berdaya lagi menghadapi kematian atau nyawanya yang diambil oleh Tuhan. Nah, semua orang pasti akan menghadapi suatu kematian. Ada dua kelompok orang yang mungkin sudah siap mati. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kapanpun dia akan dipanggil Tuhan, kapanpun dia mati, dia pasti siap. Yang kedua, sebaliknya, orang yang depresi. Dia mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan kematian. Jadi ada dua kelompok orang yang bertentangan, yang dia siap mati. Yang depresi, yang juga percaya kepada Tuhan, yang kedua yang depresi. Dia ingin masalahnya selesai dengan jalan pintas, mati, bunuh diri. Mungkin satu-satunya cara untuk dia menghadapi masalah ini adalah kematian, yaitu bunuh diri. Nah, kematian itu bagian yang harus dilewati setiap ciptaan. Setiap ciptaan Tuhan pasti mengalami kematian. Itu yang satu fase yang harus dilewati oleh setiap makhluk Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan suatu kehidupan, artinya ada akhir yang diakhiri, ada suatu akhir, yaitu kematian. Kematian adalah bagian dari sejarah perjalanan manusia di dalam dunia yang pasti akan dilewati oleh setiap makhluk dan juga manusia. Meski orang percaya mempunyai jaminan hidup kebangkitan di dalam Tuhan, tetapi sebagai orang percaya haruslah tetap
melewati kematian jasmani. Kematian jasmani. Nah, untuk saat ini banyak, bahkan dalam COVID-19 ini, dalam kasus COVID-19 ini ada ribuan bahkan jutaan orang yang meninggal karena COVID. Kita tidak tahu kapan kita kena COVID, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dengan cara bagaimana Tuhan memanggil kita atau kita akan mati secara jasmani. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apa sih yang perlu kita tentang kematian? Yang pertama adalah kematian bukan akhir dari hidup. Kematian bukan akhir dari hidup. Bagi orang yang percaya, kematian justru adalah awal dari kehidupan yang baru. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kematian adalah perpindahan sebuah kehidupan menuju kehidupan kekal yang jauh lebih sempurna. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang depresi, memang akhir dari segalanya. Masalah. Tetapi masalah baru dalam kehidupan yang baru bagi dia. Bagi orang yang depresi, bagi orang yang bunuh diri. Tetapi bagi Tuhan, ini adalah awal yang baru. Di mana kematian adalah perpindahannya sebuah kehidupan menuju kehidupan kekal yang jauh lebih sempurna. Jadi kita tidak perlu menakuti. Kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Karena kematian bukan akhir dari hidup. Lalu yang berikutnya adalah kematian sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kematian adalah kehidupan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ingat kata Paulus, mati adalah untung, Kristus adalah hidup. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menurut Paulus, kenapa? Dia merasa sudah ada di dalam Tuhan. Ada jaminan yang dia hadapi pada saat dia sudah meninggal dalam kehidupan yang baru. Kematian orang percaya adalah suatu penghiburan dan sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa? Ada proses kembali persekutuan antara manusia dengan Allah. Bukan cuma sementara tetapi untuk selama-lamanya. Lalu kematian merupakan panggilan Allah pada manusia. Setiap orang pasti akan menerima panggilannya masing-masing. Dengan bagaimana cara Allah memberikan atau memanggil manusia kembali ke pangkuan Bapa di surga, itu cara yang unik bagi setiap orang. Ada yang dengan sakit, ada yang dengan kecelakaan, ada yang mungkin dalam keadaan sehat Tuhan panggil. Itu cara Tuhan, rahasia kita tidak tahu. Bagaimana cara Tuhan memanggil kita? Salah satunya mungkin Mbah Parno, Bapak Mas Petrus. Dia dipanggil Tuhan dengan cara sakit. Pada saat di puncak-puncaknya dia menyadari bahwa dia mau pulang kepada Bapa di surga. Itu yang disadari oleh orang yang mau meninggal. Sehingga dia sempat pamitan, minta ampun, minta maaf. Mau pulang dikatakan. Satu hal naruri yang sudah dia tahu bahwa Tuhan memanggil dia bagi yang meninggal. Nah, kematian merupakan panggilan pada manusia. Kematian juga Kristiani juga mengartikan bahwa Allah memanggil kita manusia untuk menghadap padanya dan bersatu dengan kodratnya yang ilahi secara rohani. Bersatu kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Nah, kematian merupakan jalan menuju kekekalan. Pada saat kita ingin menuju kekekalan, mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan, satu-satunya cara adalah mati dulu. Artinya mati secara jasmani. Mati secara jasmani. Kita bisa bersama-sama selama-lamanya bersuka cita bahagia bersama-sama Bapa di surga melalui panggilannya. Sering kematian diartikan dengan berhentinya fungsi-fungsi tubuh. Namun kita tidak pernah tahu kapan kita mengalami kematian fisik. Kita tidak tahu. Siapa tahu kita pulang dari sini, kita belajar firman Tuhan, Tuhan panggil. Meskipun dalam keadaan sehat. Kita tidak tahu hal seperti itu. Nah, juga dikatakan bahwa namun dalam kehidupan kita, kematian tidak hanya sekedar kematian fisik. Ada kematian lainnya yang bisa kita sebut sebagai kematian rohani. Kita tahu sendiri bahwa Adam dan Hawa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan karena diciptakan secara langsung oleh Tuhan. Tapi pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan yang pertama, jangan kau jamah buah pengetahuan yang ada di taman itu. Setelah dia memakannya, terbukalah matanya mereka. Sehingga tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah kematian rohani terjadi. Disitulah putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Artinya kematian rohani. Nah, kita juga sama. Pada saat kita meninggalkan Allah, pada saat kita mengutamakan keinginan daging kita meninggalkan Allah dan mati rohani. Kematian juga merupakan menghadapi dengan kesiapan. Harus menghadapi kematian dengan kesiapan. Kematian juga harus dihadapi dengan penuh kesiapan. Bagaimana cara kita menghadapi kematian? Bagaimana cara kita menghadapi kematian? Elihu pada dalam Alkitab Ayub ayat yang ke-36 dan ayat 12 mengatakan, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Di sini katakan Elihu pada ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan atas perbuatan dan pelanggaran mereka
akan mati secara rohani. Siapa yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengacukan firman Tuhan, dia akan mati secara rohani. Bisa kita mati secara rohani? Bisa. Pada saat kita hanya mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, hari Sabat, tetapi tidak mengindahkan pada hari-hari biasanya. Kita tidak melakukan saat teduh, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak berdoa, maka kita akan mati secara rohani. Perlu kita pikirkan pada saat kita meninggalkan Tuhan dalam hari-hari kita. Karena setiap hari Tuhan justru yang terlibat dalam kehidupan kita. Ternyata Allah mengatakan bahwa kita harus mau mendengarkan setiap nasihat yang mampu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Kita harus mendengarkan nasihat itu. Miliki keyakinan bahwa Yesus adalah anak manusia. Itu yang pertama. Supaya mempersiapkan hati kita. Kita akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dengan hal itu, kita akan yakin bahwa kita akan masuk surga. Bukan masuk neraka. Memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah Allah. Seperti di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24 dikatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya kita harus meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, terimalah ajaran kebenaran. Dalam Amsal yang kelima ayat 23 mengatakan, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Ia mati, ia tersesat karena kebodohannya. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia egois, dia angkuh, dia bebal. Sehingga dia mati karena keegoisannya. Yang ketiga, hindari berkata suka hati. Jangan kita ceplas-ceplos sesuka hati kita ngomong ini itu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan dimakan buahnya. Dalam Amsal 18 ayat 21. Ada peribahasa dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengontrol perkataan dan perkataan sesuka hati. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Itu tidak bisa dihilangkan dan sulit untuk dirubah. Yang berikutnya adalah jangan menghina firman Tuhan. Ingat, segala sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Allah? Kalau bukan dari firman Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan berita sukacita kalau bukan dari firman Tuhan? Dalam Amsal 19 ayat 16 mengatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Menghina firman akan mati. Ingat itu dalam Amsal 19 ayat 16. Lalu yang berikutnya adalah jangan menghujat nama Tuhan. Jangan menghujat nama Tuhan. Menghina nama Tuhan. Dalam Imamat 24 ayat 16, baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Bagaimana? Hukum yang begitu tegasnya yang dikatakan oleh Musa pada saat itu. Kita lihat bersama-sama. Yang berikutnya adalah jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah Allah lain. Apakah kita bisa menyembah Allah? Bisa. Pada saat kita mengutamakan keinginan kita, sukacita kita, barangkali kita menginginkan hobi kita, gadget kita dengan waktu-waktu kita, maka kita sudah melupakan Tuhan. Lebih mengutamakan keinginan kita, hobi kita, kesukaan kita, gadget kita dengan melupakan Tuhan, kita sudah menyembah Allah lain. Dengan menghabiskan banyak waktu untuk mencari uang tanpa memikirkan Tuhan, itu sudah menyembah Allah lain. Jangan berhenti untuk menasihati orang yang bersalah. Jangan berhenti, jangan bosan. Dia mau mendengar atau tidak mendengar, kita harus bisa menasihati dia. Itu tugas kita. Karena Tuhan mengajarkan seperti itu. Dikatakan dalam Yeskiel 3 ayat 19, tetapi jikalau kamu memperingati orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yang penting itu tugas kita selesai, memberi nasihat bagi dia. Yang berikutnya adalah jangan mengutuki orang tua. Jangan mengutuki orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di rumah, di tempat yang dijanjikan Tuhan Allahmu. Itu kata hukum Taurat. Bagaimana hukum Taurat yang kelima mengutamakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dengan cara apapun, dengan sukacita, dengan kata-kata kita di dalamnya. Kesimpulannya yang terakhir adalah orang percaya harus siap menghadapi kematian. Karena kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah jalan menuju kekekalan bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus mempersiapkan sebaik mungkin menjelang kedatangan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah siap-siap untuk datang kepada Tuhan? Dipanggil Tuhan dalam kematian jasmani dan hidup dalam kehidupan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan siapkan hati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bagaimana Tuhan siapkan kami mempelajari pelajaran hari ini untuk mempersiapkan hidup kami untuk lebih baik lagi, mempersiapkan bagaimana Tuhan memanggil kami. Kami mau Tuhan tolong kami supaya kami tetap ada di dalam Tuhan, sehingga kapanpun, situasi apapun, kami siap Engkau panggil. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.